gadis desa berumur 17 tahun. Kulitnya tan. Wajahnya oval. Mempunyai 2 lesung pipi. Sangat manis dan pintar. Anak tunggal dari pasangan Sarto dan Narti. Yuna tinggal di kampung dekat pantai Parangtritis. Sepulang sekolah, pasti membantu ibunya bekerja, yaitu berjualan aksesoris keliling pantai. Hari ini hari Sabtu. Karena sekolah libur, Yuna membantu ibunya jualan dari pagi hingga sore. Tepat pukul 7 malam, kedua orang tua Yuna mengajaknya makan malam di luar. Cukup sederhana. Hanya makan pecel lele di lesehan pinggir jalan. Tumben bapak ngajakin makan di luar, tanya Yuna. Kamu lupa ya? Nah, ibu balik nanya. Yuna mengerutkan keningnya. Lupa apa bu? Hari ini kan hari ulang tahunmu, sahut bapak. Yuna menutup mulutnya yang membulat. Matanya mengembun. Ia sama sekali tak ingat jika tepat di hari ini umurnya genap 17 tahun. Bapak mencium kening Yuna dengan penuh kasih sayang. Selamat ulang tahun ya, sayang. Maafin bapak yang belum bisa membahagiakanmu. Yuna memeluk bapak. Keluarlah bulir bening yang ia tahan sedari tadi. Yuna bahagia, Pak. Yuna merasa sangat beruntung mempunyai bapak dan ibu. Mereka bertiga saling berpelukan erat. Pak, Bu, pesanannya. Mas penjual pecel lele datang membawakan 3 piring lele, lengkap dengan nasi dan pesanannya. Mas penjual pecel lele datang membawakan 3 piring lele, lengkap dengan nasi dan minumannya. Ah, iya, Mas. Terima kasih, ucap ibu. Sekarang kita makan dulu ya. Mereka bertiga makan dengan binar bahagia. Memang bukan keluarga yang berkecukupan. Bahkan penghasilan bapak dan ibu Yuna hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Yuna bisa tetap meneruskan sekolah SMA karena mendapat beasiswa. Ia selalu mendapat peringkat 1 di sekolahnya. Sudah selesai. Ayo kita pulang. Ajak bapak setelah membayar tagihan. Mereka bertiga pulang berjalan kaki. Karena memang tidak mempunyai kendaraan pribadi. Yuna menuntun sepeda bututnya agar bisa tetap pulang bareng bapak dan ibu. Naiki sepedamu. Nah, kamu nanti capek kalau ikutan jalan kaki. Tadi seharian sudah kerja, pinta bapak. Yuna kan pengen pulangnya bareng sama bapak dan ibu. Tolak Yuna. Udah naiki aja nah, kamu pulang duluan. Lampu yang menerangi jalan dihidupkan. Pasti gelap banget rumah kita. Timpal ibu. Ya udah. Yuna pulang duluan. Akhirnya nurut. Yuna menaiki sepeda. Mendahului kedua orang tuanya yang jalan bergandengan. Terukir senyum bahagia di bibir keduanya. Melihat putri sematawayang sudah besar dan sangat cantik. Tentu sangat bahagia. Apalagi Yuna sangat berprestasi dan disenangi semua guru di sekolahan. Tin, tin, tin. Brak. Yuna yang sudah bersepeda sekitar 300 meter itu menoleh. Menghentikan sepeda. Membuangnya. Bapak, ibu, teriaknya. Berlari sekuat tenaga ke arah bapak dan ibunya yang sudah tergeletak di jalan raya. Sebuah mobil sport warna hitam menabrak kedua orang tua Yuna. Darah memenuhi aspal hitam. Orang-orang berkerumunan menolong korban. Seketika, jalanan macet total. Melihat wajah kedua orang tua yang tak lagi terlihat karena tertutup darah, pandangan Yuna kabur. Dia ikut pingsan. Warga setempat menolong Yuna. Membopongnya di teras salah satu rumah yang terletak di pinggir jalan. 15 menit. Polisi datang mengamankan pengendara mobil. Tubuh bapak dan ibu Yuna dibawa ke rumah sakit terdekat. Ibu Yuna sudah meninggal di tempat kejadian.
Kepalanya terbentur pembatas jalan dan dadanya terkena batu. Bapaknya kritis dan perlu mendapatkan penanganan khusus. Yuna menangis tanpa henti di depan ruang ICU. Untung ada jaminan kesehatan dari negara. Jika tidak, dia tak tahu lagi harus membayar biaya dengan apa. Polisi datang meminta keterangan. Tak lama, para tetangga juga datang untuk menguatkan Yuna. Orang lelaki pengendara mobil sport itu diamankan di kantor polisi. Ada 3 orang lagi yang juga ikut diamankan. Mereka yang berada di dalam mobil itu: Pangeran Eldesion RK, lelaki berumur 18 tahun si pengendara sekaligus pemilik kendaraan. Bocah kelas 11 SMA dengan posisi mengantuk saat mengendarainya. Tampan, Mako, keren dan berpenampilan menarik. Rambutnya agak panjang dan diwarnai coklat di bagian ujung. Tingginya 180 cm dengan postur tubuh yang atletis. Seorang pemain basket terkemuka seantero SMA Srikandi Jakarta. Datang untuk berlibur ke Jogja dengan tujuan Pantai Parangtritis. Gak ngangka, belum juga masuk TPR udah nabrak orang. Itu pun korban meninggal dan yang satu kritis. Minggu pagi, kedua orang tua pangeran sudah tiba di Jogja. Mama dan papa pangeran mengunjungi rumah sakit terlebih dahulu. Merasa sangat iba saat melihat gadis mungil yang duduk sendirian di kursi besi depan ruang ICU. Berbicara sebentar untuk meminta izin menjenguk pasien di dalam. Setelah mendapatkan izin, kedua orang tua pangeran dipersilakan masuk dengan seragam dari rumah sakit. Wajah pucat seperti tanpa aliran darah itu terbaring lemah. Banyak alat yang tertancap di tubuh Pak Sarto. Dina, mama pangeran menitikkan air mata melihat keadaan orang tua ini. Seno, papa pangeran mengelus istrinya, memberi kekuatan lewat tangan. Pa, kasihan nasib anaknya. Semua karena ulah anak kita. Dina nangis. Papa akan menanggung hidup gadis itu, Ma. Tangan Pak Sarto bergerak pelan. Lalu matanya terbuka perlahan, mengedarkan pandangan ke segala arah, mungkin mencari keberadaan sang istri, atau anaknya. Melihat pasien sadar, dengan sigap Pak Seno memencet bel yang ada di atas ranjang pesakitan. Pak, sudah sadar, sapa Pak Seno. Pak Sarto hanya mengangguk lemah. Di mana Yuna, anakku? Suaranya sangat lirih. Dia ada di luar, Pak. Dina yang menjawab. Kalian siapa? Belum sempat Pak Seno menjawab. Dokter dan 2 orang suster datang. Meminta Pak Seno dan Dina keluar ruangan. Di luar, Yuna tak banyak bicara. Ia hanya duduk diam dengan kepala menunduk. Berdoa dalam hati, agar bapaknya selamat. Ketakutan itu sudah menjalar di dalam hati. Ibunya sudah tak ada. Tak akan kuat jika bapaknya pun ikut menyusul pergi. Kembali setetes air menetes dari sudut mata. Yuna mengusapnya dengan kasar, tak menyadari jika Pak Seno memperhatikannya sedari tadi. Ceklek. Dokter keluar dari ruangan. Saudara Yuna, pasien ingin bertemu dengan Anda. Dengan cepat, Yuna berdiri dan segera masuk ke dalam ruangan. Pak Seno mendekati dokter lelaki itu. Bagaimana perkembangan pasien, Dok? Dokter menghembuskan nafas. Resah. Tidak bisa terlalu banyak berharap, Pak. Bisa jadi besok atau besoknya. Jelas, dokter. Dina menutup mulut yang membulat. Menangis. Tak kuasa mendengar kenyataan itu. Kalian coba masuk saja. Mungkin masih ada kesempatan untuk meminta maaf. Lanjut Pak Dokter. Lalu pergi meninggalkan ruangan. Akhirnya, Seno dan Dina masuk menemui Pak Sarto. Terlihat
Yuna yang menangis sesenggukan di samping bapaknya. "Pak, maafkan anak kami yang sudah membuat bapak dan istri mengalami kecelakaan." Ungkapan maaf dari Pak Seno. Pak Sarto masih bisa tersenyum lebar. "Tak apa-apa, saya sudah memaafkan. Mungkin memang jalan hidup saya harus begini." Dina hanya diam. Tapi matanya sudah basah. Sungguh baik keluarga ini, batinnya. "Saya akan membiayai semuanya, Pak. Termasuk kehidupan anak Bapak," lanjut Pak Seno. "Saya punya satu permintaan sebelum benar pergi, Pak," pinta Pak Sarto. "Saya benar. Apa itu, Pak?" "Pasti akan saya kabulkan. Apapun itu. Saya ingin menikahkan Yuna sebelum saya pergi. Itu adalah keinginan terbesar dalam hidup saya. Sebagai seorang bapak, saya merasa sangat lega jika saya sendiri yang mengucap ijab kabul untuk anak saya." Suara Pak Sarto tersendak, sangat lirih. Yuna menangis sesenggukan. "Pak, aku mau nikah sama siapa? Aku masih sekolah." "Baik, Pak Sarto, Pangeran. Anak kedua saya akan menikahi Yuna esok hari," jawab Pak Seno dengan mantap.